Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Andika Fitrati Asmara dengan NIM A11200057. Pada kesempatan malam ini atau hari ini saya akan membuat tugas pengganti ujian tengah semester hukum kepegawaian. Yang pertama adalah tentang reformasi birokrasi, terutama dalam manajemen sistem rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, dan manajemen ASN. Peningkatan kualitas kepemimpinan ASN membutuhkan pemimpin yang kompeten dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, perlu adanya program pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja. Penyederhanaan struktur organisasi. Banyak instansi pemerintah yang memiliki struktur organisasi terlalu gemuk. Penyederhanaan birokrasi dan penyusunan ulang jabatan fungsional diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi tumpang tindih tanggung jawab. Sistem manajemen kinerja. Sistem penilaian kinerja ASN perlu diperbaiki untuk lebih berbasis output dan hasil kerja. Saat ini banyak penilaian kinerja yang hanya formalitas dan tidak mencerminkan produktivitas yang sebenarnya. Evaluasi kinerja yang transparan dan akurat dapat mendorong ASN untuk bekerja lebih baik. Terus yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di kalangan ASN terutama dalam hal pengelolaan anggaran, keputusan kebijakan, dan pelayanan publik. ASN harus diawasi agar tidak melakukan praktik korupsi dan nepotisme. Untuk sistem rekrutmen ASN ada 3. Yang pertama adalah rekrutmen berbasis kompetensi. Proses rekrutmen ASN harus lebih fokus pada kompetensi individu. Ini berarti calon ASN harus melalui tes yang mampu mengukur keahlian, pengetahuan, dan nilai integritas yang sesuai dengan posisi yang akan ditempati. Yang kedua adalah rekrutmen yang transparan dan objektif. Salah satu masalah utama dalam merekrutmen ASN adalah adanya kecurangan dan praktik nepotisme. Sistem rekrutmen harus dilakukan secara terbuka dan berbasis merit dengan melibatkan teknologi untuk mengurangi intervensi manusia yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Terus yang ketiga adalah diversifikasi rekrutmen. Rekrutmen ASN harus terbuka bagi berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian, tidak hanya mengutamakan jurusan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan ASN yang lebih beragam secara keahlian dan perspektif sesuai kebutuhan birokrasi modern. Terus untuk pengelolaan sumber daya manusia ada 4. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi berkelanjutan. ASN harus mendapatkan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Pelatihan harus disesuaikan dengan runtutan zaman, misalnya dalam bidang teknologi, informasi, pelayanan publik digital, dan analisis data. Yang kedua adalah mobilitas dan rotasi jabatan. ASN perlu ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi mereka. Sistem rotasi jabatan juga perlu diterapkan lebih optimal untuk menghindari rutinitas dan meningkatkan pengalaman ASN yang banyak berbagai bidang. Yang ketiga adalah pengelolaan talenta. Perlu ada sistem manajemen talent management yang baik untuk mendeteksi ASN dengan potensi besar dan memberikan kesempatan pengembangan karir yang lebih baik. ASN dengan talenta tinggi dapat diarahkan untuk menduduki posisi yang strategis. Terus yang terakhir adalah sistem remunerasi yang adil. Sistem remunerasi dan tunjangan ASN harus lebih adil dalam berbasis kinerja. ASN yang menunjukkan hasil kerja baik dan inovatif perlu diberikan penghargaan yang layak. Sementara yang kinerjanya rendah harus mendapatkan pembinaan atau sanksi yang sesuai. Reformasi birokrasi melalui pembenahan aspek manajemen, rekrutmen, dan pengelolaan SDM adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kunci suksesnya reformasi birokrasi adalah penerapan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek ASN. Terus untuk soal yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan dan meliputi bagaimana upaya nyata yang dapat dilakukan ASN meliputi urgensi, core value, kode etik, serta kode perilaku dalam menjaga konsistensi. Upaya yang dapat dilakukan oleh ASN untuk menjaga konsistensi dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas mereka melibatkan penerapan core value atau nilai inti,
kode etik dan kode perilaku. Elemen-elemen ini sangat penting dalam memastikan ASN dapat berfungsi secara profesional, berorientasi pada pelayanan publik, serta menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi. Yang pertama, saya bahas urgensi core value dalam kinerja ASN. Core value atau nilai inti adalah prinsip dasar yang harus diatur oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nilai-nilai ini memberikan pedoman moral dan etika bagi ASN dalam bertindak dan berinteraksi. Pemerintah Indonesia telah merumuskan nilai-nilai inti ASN dalam prinsip berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Urgensi core value membangun budaya pelayanan. ASN harus selalu menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Nilai ini membantu menciptakan birokrasi yang ramah dan responsif. Mendorong akuntabilitas. Akuntabilitas adalah salah satu inti dari reformasi ASN. ASN harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, memastikan bahwa semua dilakukan sesuai dengan aturan dan transparansi. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Dengan fokus pada kompetensi ASN akan selalu didorong untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Penerapan kode etik. Kode etik ASN seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan menjaga integritas, profesionalisme, dan moralitas ASN. Kode etik ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Beberapa prinsip yang harus diikuti dalam kode etik ASN ada 4. Yang pertama adalah integritas. ASN harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi dalam bekerja. Mereka harus menghindari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah profesionalisme. ASN wajib bersikap netral, bekerja berdasarkan kompetensi, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. ASN harus memperlakukan semua orang secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan waktu, berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Loyalitas pada negara. Yang terakhir, ASN harus loyal kepada pemerintah dan mendukung program yang ditetapkan oleh negara, serta tetap menjaga integritas dengan tidak memihak secara politis. Upaya-upaya penerapan kode etik ada 3. Yang pertama adalah penyelenggaraan pelatihan etika ASN